Tadi ya, Yang sebelumnya, balikan, Dek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Mubarok, Waalaikumsalam warahmatullahi Eskom wabarakatuh. MM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hubungan Industrial, serta teman sejawat kelas 5 Manajemen 5C yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai hubungan industrial tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terhadap pengguna jasa atas keterlambatan kedatangan kereta api pada studi kasus PT KAI Daerah Operasional Unit Kisaran. Next. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Hendra Herawan, Abdul Bukhari, Ramdhani, Nur Aina Mardiah, Putri Amelia Hadiansyah, dan juga Novia Rega Rahmawati. Next, untuk mengefisiensikan waktu, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Hendra Herawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Tenena boleh di... Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait sejarah singkat PT KAI. Yang pertama yaitu 1864 pertama kali dibangun di jalan rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk selanjutnya yaitu dari 1864 sampai 1945 saat Spoorwegen atau SS Verenigd Sponigenbreed atau VS Delhi Spoorwegen met Velis DSM. Nah, untuk selanjutnya yaitu 1945 sampai 1950 yaitu DKA. Nah, untuk selanjutnya dari 1950 sampai 1963 yaitu DKA RI. Nah, untuk selanjutnya dari 1963 sampai 1971 yaitu namanya PNKA. Untuk selanjutnya yaitu dari 1971 sampai 1991 yaitu namanya PJKA. Nah, untuk selanjutnya dari 1991 sampai 1998 yaitu namanya Perumka. Untuk selanjutnya yaitu dari 1998 sampai 2010 yaitu PT Kereta Api Persero. Nah, dari 2010 sampai sekarang namanya masih seperti PT KAI Persero. Nah, boleh di next slide deh. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha PT KAI. Yang pertama, melaksanakan pengelolaan prasarana kereta api yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Untuk selanjutnya yaitu melaksanakan usaha sarana perkeretaapian yang meliputi perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengoperasian sarana kereta api. Yang selanjutnya yaitu perdagangan besar angkutan darat. Yaitu untuk selanjutnya yaitu pengoptimalisasi manfaat dari sumber daya yang tersedia. Boleh next slide deh. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran PT KAI daerah operasional unit kisaran untuk memenuhi hak-hak konsumen atas keterlambatan datangnya kereta. Yang pertama, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang pertama, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian kepada penumpang. Yang kedua yaitu mengangkut penumpang dengan karcis penumpang sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati. Yang ketiga yaitu membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati. Yang terakhir yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi keterlambatan kereta. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan kereta api. Yang pertama yaitu jalan kereta api terhambat.
Salah satu contohnya yaitu ada kecelakaan kereta api di tengah rel tunggal. Yang kedua contohnya yaitu gangguan sinyal. Sinyal ini penting untuk mengetahui posisi kereta aman atau tidak untuk melanjutkan perjalanan. Yang ketiga contohnya yaitu mesin atau lokomotif kereta tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau ada kerusakan. Nah, yang terakhir yaitu contohnya yang keempat, cuaca buruk. Cuaca yang buruk dapat berdampak bagi keberangkatan atau kedatangan kereta api. Baik, disampaikan terima kasih kepada Hendra Irawan yang telah memaparkan materinya. Untuk yang selanjutnya boleh dikembalikan ke slide sebelumnya. Nah, untuk yang ini akan dijelaskan ulang kembali oleh Novia Rega Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab keterlambatan kereta api. Angkutan barang darat merupakan salah satu moda transportasi yang mempunyai resiko tinggi karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh angkutan umum KAI. Diutarakan oleh Eka Gusti Padli, Wakil Kepala Stasiun Kisaran, itu ada beberapa kendala-kendala dalam transportasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama ada jalan kereta yang terhambat. Salah satu contohnya yaitu kecelakaan kereta api yang di tengah tunggal. Yang kedua ada gangguan signal atau sinyal. Signal ini penting untuk mengetahui posisi kereta aman atau tidak untuk melanjutkan perjalanan. Dan yang ketiga ada mesin atau lokomotif kereta yang tidak berfungsi sebagai mestinya atau ada kerusakan. Yang keempat, cuaca buruk. Cuaca yang buruk dapat berdampak bagi keberangkatan atau kedatangan kereta api. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Novia Rega Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Untuk next slide, mengenai kendala yang dihadapi oleh kereta api, PT Kereta Api, akan disampaikan oleh Ramdhani. Kepadanya dipersilahkan. Next slide. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya ada kendala PT KAI unit kisaran terhadap pemenuhan hak konsumen. Kendala internal, pengadaan sarana dan prasarana yang kurang maksimal karena jalur tunggal masih digunakan. Yang kedua, Mohon maaf karena tadi ada kendala sinyal yang internal, boleh diulang lagi. Baik, Ramdhani, boleh diulang lagi. terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kendala PT KAI unit kisaran terhadap pemenuhan hak konsumen. Kendala internal. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana yang kurang maksimal karena jalur tunggal masih digunakan. Yang kedua, PT KAI Persero tidak memberitahu konsumen tentang hak mereka ketika tertunda, yang membuat konsumen tidak tahu hak mereka. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak memadai, yaitu hanya 22 orang bagian pelayanan harus melayani banyak pelanggan. Yang keempat, prosedur pemberian ganti rugi yang rumit dengan pelanggan mengajukan pengambilan sebelum dapat mendapatkan ganti rugi dalam
keterlambatan kereta api. Penggantian biaya dan kerugian tanpa memberikan penggantian bunga kepada konsumen adalah bentuk ganti rugi yang tidak tepat. Sekian, saya kembali. Baik, disampaikan terima kasih kepada Rendani. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh untuk slide selanjutnya mengenai kendala eksternal akan disampaikan oleh Nur Aina Mardiah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kendala eksternal. Ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi PT KAI Persero Daerah Operasional Unit Kisaran dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi hak konsumen pengguna jasa kereta api terkait dengan keterlambatan kedatangan kereta api. Ada dua, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan konsumen tentang haknya yang mengakibatkan konsumen tidak tahu apa yang harus dilakukan dan didapatkan ketika kereta api terlambat. Dan yang kedua, kebutuhan konsumen yang berbeda-beda yang tidak dipenuhi oleh kereta api. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Nuraina. Untuk yang terakhir, mengenai bentuk tanggung jawab daripada PT KAI Unit Kisaran akan disampaikan oleh Abdul Bukhari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya ada bentuk tanggung jawab dari PT KAI Unit Kisaran. Yang pertama, ganti rugi dengan melakukan pembayaran kerugian yang diderita oleh konsumen atau penumpang. Yang kedua, memberikan kompensasi sebagai berikut. Poin pertama, lebih dari 3 jam wajib memberikan minuman dan makanan ringan. Selanjutnya, lebih dari 5 jam diberikan kompensasi serupa makanan berat dan minuman, dan berlaku kelipatannya. Pemberian kompensasi kepada konsumen akibat terjadinya keterlambatan kereta api berupa minuman dan makanan tersebut harus sesuai dengan nominal harga yang telah ditetapkan. Next slide. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Abdul Bukhari. Teman-teman semua, materi atau misalnya pemaparan yang dapat kami sampaikan dicukupkan sekian. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh nanti dikirimkan di link YouTube yang akan kami kirimkan. Untuk selanjutnya, kita next ke kesimpulan. Kesimpulannya, kelalaian PT KAI Persero Daerah Operasional Unit Kisaran menyebabkan prestasi yang dijanjikan tidak terpenuhi. Tanggung jawab tersebut termasuk membayar kerugian konsumen. Menurut Pasal 5 Permenhub 47 tahun 2014, ganti rugi dapat berupa makanan dan minuman ringan apabila kereta api tertunda lebih dari 3 jam. Lalu karena keterlambatan kedatangan kereta api, PT KAI Persero Daerah Operasional Unit Kisaran menghadapi kendala internal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa kereta api. Kendala internal inilah termasuk pengadaan sarana dan prasarana yang kurang dan kurangnya sosialisasi hak konsumen oleh PT KAI Persero yang menyebabkan konsumen tidak mengetahui hak-haknya saat kereta api tertunda. Hubungan industrial yang terjadi pada kasus di unit kisaran ini adalah bagaimana unit kisaran ini bertanggung jawab untuk tetap menjaga hubungan industrial dengan konsumennya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila adanya kekurangan yang ada pada kelompok kami dan dicukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.